Pernahkah mendengar suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Kristen agama yang aneh? Bahkan ada yang ekstrim mengatakan agama yang sangat aneh. Tuhannya kok beranak. Boleh saya jujur, Bang Riston? Iya. Inilah yang membuat saya prihatin melihat umat Kristen bila bersaksi atau bercerita tentang imannya kepada sahabat kita, khususnya umat Islam. Halo, selamat datang dalam program Menembus Perbedaan. Terima kasih kepada para sahabat yang telah setia menunggu tayangan video di channel YouTube Menembus Perbedaan. Sebelum kita lanjutkan, bolehlah di-subscribe channel ini dan di-share karena video ini, tayangan ini memberikan manfaat, memberikan edukasi dan menambah wawasan serta memberikan pemahaman-pemahaman untuk menembus perbedaan. Baik, pada kesempatan ini di studio telah hadir bersama dengan Bang Afdal. Shalom Bang Afdal. Salam Bang Riston. Apa kabar Bang Afdal? Luar biasa. Bang Riston juga luar biasa ya. Puji Tuhan, luar biasa. Sahabat-sahabat juga luar biasa ya. Ya. Baik sahabat, pernahkah mendengar suatu pernyataan yang mengatakan bahwa Kristen agama yang aneh? Bahkan ada yang ekstrim mengatakan agama yang sangat aneh. Tuhannya kok beranak. Pernahkah sahabat mendengar pernyataan itu? Baik, langsung saja Bang Afdal, pertanyaan pertama. Ini sangat menarik. Bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai pernyataan ini? Apa yang menyebabkan sahabat-sahabat kita agama yang lain, sebut saja dulu sahabat kita Muslim, Islam, sampai mengatakan Kristen agama yang aneh, Tuhannya kok beranak? Silakan Pak. Bang Riston, kenapa Kristen dikatakan oleh sahabat-sahabat kita agama yang aneh, Tuhannya kok beranak? Karena pada umumnya umat Kristen belum memberikan informasi yang praktis dan menyentuh hati sahabat kita tentang iman sebagai umat Kristen. Belum. Begitu ya. Karena saya pernah ditanya itu, kenapa Tuhan beranak? Saya bilang, saya anak Allah, saya anak Medan. Ya, masa saya orang Medan beranak? Jadi memang saya belum memberikan pemahaman yang pas. Bagaimana itu Bang? Kalau boleh saya jujur Bang Riston. Iya. Inilah yang membuat saya prihatin melihat umat Kristen bila bersaksi atau bercerita tentang imannya kepada sahabat kita, khususnya umat Islam. Cara umat Kristen memberikan informasi tentang imannya sebagai umat Kristen masih membuat sahabat-sahabat kita umat Islam bingung. Bingung ya. Kenapa? Karena pada umumnya umat Kristen kalau menjelaskan imannya kepada sahabat kita umat Islam, Bang Riston, masih menggunakan kata-kata dan pola pikir yang biasa digunakan ketika bersaksi kepada orang yang sudah Kristen. Belum menggunakan cara bersaksi kepada sahabat kita umat Islam. Belum Bang? Iya. Pada umumnya umat Kristen belum menggunakan kata-kata atau istilah-istilah yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti oleh sahabat kita umat Islam, khususnya tentang sebutan anak Allah. Sebutan yang familiar di lidah kita sebagai umat Kristen. Nah, karena sahabat-sahabat kita umat Islam bingung dengan cara umat Kristen bersaksi tentang imannya sebagai umat Kristen, akhirnya sahabat kita umat Islam mencap agama Kristen itu agama yang aneh. Tuhannya kok beranak. Kemudian sahabat kita umat Islam karena kebingungan mereka dengan cara umat Kristen bersaksi tentang imannya sebagai umat Kristen, tidak tembus ke dalam pikiran sahabat kita umat Islam.
Akhirnya sahabat kita umat Islam mengutip ayat di dalam kitab suci mereka untuk membentengi diri mereka. Dengan ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah tidak beranak dan diperanakkan. Bang Riston, saya sangat percaya kalau umat Kristen sudah bisa memberikan informasi yang praktis dan menyentuh hati sahabat kita umat Islam tentang iman kita sebagai pengikut Kristus, saya sangat percaya umat Kristen tidak akan lagi dikatakan penganut agama yang aneh. Bahkan saya sangat percaya, Bang Riston, umat Kristen akan menjadi pribadi yang disenangi oleh sahabat kita umat Islam dimanapun kita berada. Kenapa saya katakan begitu, Bang Riston? Karena saya sudah berulang-ulang kali mengalaminya. Saya tidak dicap penganut agama yang aneh oleh sahabat-sahabat saya umat Islam, bahkan keluarga saya umat Islam. Tidak. Kalaupun dalam pengalaman saya pernah dicap menganut agama yang aneh oleh keluarga saya, itu pun karena mereka kaget dan mereka tidak bisa menerima ketika saya mengutarakan saya menjadi pengikut agama Kristus, menjadi pengikut Kristus. Memang 1 jam pertama saya babak belur dikatakan pengikut agama yang aneh. Dan hanya 1 jam pertama itu saja. Tapi setelah saya memberikan informasi tentang iman saya kepada keluarga saya, sampai sekarang Bang Riston, alhamdulillah, puji Tuhan, saya tidak dikatakan pengikut agama yang aneh. Bahkan saya tidak mengalami nasib seperti sahabat-sahabat kita umat Islam yang menjadi pengikut Kristus. Mereka dibuang. Nah, saya tidak mengalami hal demikian. Puji Tuhan. Baik, jadi tidak menyampaikan pemahaman yang tepat sehingga menimbulkan persepsi-persepsi, bahkan dikatakan Kristen agama yang aneh. Baik, kalau begitu pemahaman seperti apa? Ini hubungannya dengan pertanyaan kedua. Bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai pernyataan Tuhan orang Kristen kok beranak? Apakah masuk firman Allah di dalam kitab suci Injil yang mengatakan Yesus anak Allah sama dengan persepsi sahabat-sahabat kita umat Muslim atau Islam sehingga dicap Kristen agama yang aneh? Jadi pemahaman seperti apa yang harus kita sampaikan dan apa maksud dalam kitab suci Injil ini tentang Yesus adalah anak Allah? Silakan, Bang. Bang Riston, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bang Riston sebagai umat Kristen. Apa itu? Apakah Bang Riston benar Tuhan yang Bang Riston sembah adalah Tuhan yang beranak seperti manusia beranak? Tentu saja tidak. Tidak kan? Ya. Nah, anak Allah untuk sebutan yang diberikan kepada Yesus Kristus di dalam kitab suci Injil bukanlah berarti Yesus Kristus itu anak Allah secara jasmani. Iya. Melalui perkawinan Allah dengan seorang perempuan lalu lahirlah Yesus. Sebagaimana yang umum dipikirkan oleh sahabat-sahabat kita umat Islam. Bukan demikian, Bang, maksudnya. Sehingga ada yang mengatakan kalau benar Yesus itu anak Allah, lalu siapa bidannya? Iya. Lalu siapa ibunya? Betul. Dan pernyataan itu, Bang, itu pun juga saya pernah tadinya mengucapkan sambil tertawa, mentertawakan orang Kristen. Kok Tuhannya beranak? Lalu siapa ibunya? Saya pernah mengucapkan itu ketika waktu itu saya belum mengerti. Iya. Nah, istilah anak Allah untuk Yesus Kristus bukanlah istilah secara jasmani atau lahiriah, Bang Riston. Iya. Allah kawin dengan seorang perempuan lalu lahirlah Yesus melalui rahim Bunda Maria. Tetapi itu hanyalah istilah secara rohani atau ilustrasi atau perumpamaan yang menjelaskan kepada manusia tentang hubungan yang sangat dekat antara Kristus dengan Allah. Menurut sahabat, siapakah yang pertama kali memberi sebutan Yesus anak Allah? Apakah saya?
atau umat Kristen, atau umat Kristen mula-mula yang di dalam kitab suci Al-Quran dikatakan para hawariyin? Bukan. Lalu siapa? Mari kita cari tahu apa yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Boleh saya undang Bang Riston untuk membacakan kitab suci Injil yang terdapat di dalam Markus 3 ayat 16 sampai 17. Silakan Bang. Baik, saya baca Markus 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sesudah Yesus dibaptis, sesudah Isa dimandikan oleh Nabi Yahya, nama lain Yohanes di dalam kitab suci Al-Quran, terjadi keajaiban alam. Langit terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Lalu terdengar suara dari sorga mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi ini yang pertama sekali ya. Ya. Menurut ayat-ayat yang sudah kita baca ini, yang terdapat di dalam Markus 3 ayat 16 dan 17, siapa yang pertama kali memberikan sebutan kepada Yesus anak Allah? Allah sendiri, Bang Riston. Iya. Allah sendiri yang memberikan sebutan pertama kali kepada Yesus anak Allah. Kalau Allah sendiri yang memberikan sebutan pertama kali kepada Yesus anak Allah, pertanyaan saya, bisakah Bang Riston, bisakah umat Kristen yang umumnya sebagai makhluk ciptaan Allah, dari sekian miliar manusia yang sudah diciptakan mulai dari Adam sampai detik ini kita berbincang ini, kemudian kita melarang Allah supaya jangan memberikan sebutan anak Allah itu kepada Yesus dengan berkata kepada Allah seperti ini, "Allah, tolong jangan berikan sebutan anak Allah itu kepada Yesus. Karena gara-gara sebutan itu kami bertengkar terus dengan saudara kami umat Islam. Sama-sama cucu cicit cucunya Ibrahim, cucu cicitnya cucunya Abraham. Bisakah? Bukankah itu hak prerogatifnya Allah?" Seharusnya yang menjadi pertanyaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, Bang Riston, jika sebutan anak Allah ini mengusik hati kita, pertanyaan kita adalah, kenapa Allah menyebut Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan"? Kenapa Allah tidak menyebut, "Inilah keponakanku"? Atau kenapa Allah tidak menyebut, "Inilah cucuku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan"? Kenapa? Seharusnya itu yang menjadi pertanyaan kita sebagai makhluk ciptaan Allah kalau itu mengusik hati kita. Jawabannya adalah karena Yesus itu adalah Ruh Allah sendiri, firman Allah. Sebutan yang digunakan dalam hubungan sosial manusia, Bang Riston, untuk menyatakan hubungan yang paling dekat antara seseorang dengan orang lain adalah sebutan bapa dan anak. Kenapa? Karena anak adalah darah daging bapa. Yesus disebut anak Allah. Istilah anak ini bukanlah berarti hubungan Yesus hasil dari biologis Allah dengan seorang perempuan lalu lahirlah Yesus. Bukan. Tapi untuk menyatakan kepada manusia, begitulah sangat dekatnya antara Allah dengan Yesus. Bang Riston, istilah anak Allah dalam bahasa asli Greka, bahasa asli kitab suci Injil, berbunyi huios tou theu, yang memberikan implikasi
bahwa Yesus Kristus adalah satu zat dengan Allah. Sekarang saya undang Bang Riston untuk membaca satu ayat di dalam kitab suci Injil yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Silakan Bang Riston. Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Terima kasih Bang. Sekarang ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil Yohanes 8 ayat 42 ini, saya ganti kata Bapamu, sebutan untuk Allah yang diajarkan Yesus kepada para muridnya, kepada pengikutnya, saya ganti dengan kata Allahmu. Maka akan berbunyi sebagai berikut. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kemudian saya mau tambahkan Bang. Iya. Sebelumnya saya undang Bang Riston untuk membacakan satu ayat di dalam kitab suci Injil yang terdapat di dalam Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Menurut Matius 16 ayat 16 ini Bang, yang sudah Abang bacakan tadi, memberikan informasi kepada kita bahwa anak Allah sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani, yang artinya yang diurapi. Mesias sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos. Kristus sama dengan Al-Masih dalam bahasa Arab, yaitu Al-Masyiah. Kalau sebutan anak Allah sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani, sama dengan Kristus dalam bahasa Yunani, sama dengan Al-Masih dalam bahasa Arab. Kalau sama Bang Riston, boleh nggak kita mengganti terlebih dahulu kata anak Allah yang sudah familiar di lidah kita sebagai umat Kristen dengan kata Al-Masih? Ketika kita pertama kali bertemu dan ketika pertama kali berada di sekitar sahabat kita umat Islam, sebelum kita bersaksi kenapa Yesus disebut anak Allah, sehingga mereka tidak tambah bingung. Boleh? Boleh. Sekarang saya mau bertanya kepada Bang Riston, dan saya mau bertanya kepada sahabat. Apa tujuan kita berkomunikasi dengan orang lain? Apakah tujuan kita berkomunikasi dengan orang lain supaya orang lain yang mendengarkan perkataan kita menjadi mengerti dengan apa yang kita sampaikan? Betul. Atau supaya orang lain yang mendengarkan kata kita menjadi bingung? Oh tidak. Tentu menjadi mengerti kan? Iya. Nah, bukan menjadi orang bingung, apalagi menjadi orang yang mendengarkan kita menjadi tambah bingung Bang Riston. Iya. Tujuan kita berkomunikasi dengan orang lain supaya orang yang mendengar perkataan kita mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Saran saya Bang, kepada sahabat kita umat Kristen, gantilah kata anak Allah dengan kata Al-Masih ketika pertama kali bertemu dengan sahabat kita umat Islam, sebelum kita bersaksi kenapa Yesus disebut anak Allah. Tujuannya apa? Supaya sahabat kita umat Islam tidak tambah bingung. Demikian Bang. Baik, Yesus disebut anak Allah. Tadi sudah dijelaskan bagaimana. Terus pertanyaan ketiga, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai pernyataan umat Kristen disebut anak-anak Allah? Terima kasih Bang Riston. Pertanyaan sangat menarik. Pernyataan ini pun sering membuat sahabat-sahabat kita umat Islam bingung. Kenapa kalian orang Kristen menyebut diri kalian sebagai anak-anak Allah? Ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi sahabat-sahabat kita umat Islam. Terlebih lagi sahabat-sahabat kita yang dari daerah. Sebutan anak Allah untuk pengikut Yesus Kristus dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa asli kitab suci Injil,
yaitu teknateu, yang memberikan implikasi orang-orang yang mengikuti Yesus dan ajaran-ajarannya. Sekarang saya undang kembali Bang Riston untuk membacakan ayat di dalam kitab suci Injil yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Silakan Bang Riston. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Di ayat ini, Bang Riston, anak-anak Allah berarti sebutan bagi orang-orang yang menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Sangat tegas dalam ayat ini, pengertian anak Allah tidak bersifat jasmani. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan kita mengaminkan ayat 3 dari surat Al-Ikhlas yang terdapat di dalam Al-Quran yang berbunyi lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakkan. Apakah umat Kristen mengaminkan ayat ini? Ya, harus kita mengaminkan. Kenapa? Karena kitab suci Injil yang dikenal dengan istilah perjanjian baru tidak mengajarkan Allah itu kawin lalu beranak. Demikian Bang Riston. Ya, sudah sangat jelas. Dan pertanyaan terakhir ya untuk topik kita pada kesempatan ini. Ini masih ada hubungannya dengan sebutan anak Allah. Bagaimana menurut pandangan Bang Afdal kepada sahabat-sahabat kita umat Islam, sama-sama cucut Nabi Ibrahim sangat benci dengan sebutan anak Allah? Itu bagaimana, Bang? Kita harus memahami bagaimana konteks masyarakat Arab, khususnya Mekah menjelang lahirnya Islam. Orang-orang Arab sebelum zaman Islam, khususnya di Arabia Selatan, Bang Riston, menyembah banyak ilah, politeis. Di Mekah menurut sejarah Islam, yaitu Ibnu Hisham dalam bukunya yang berjudul Asyirah An-Nabawiyah, Sejarah Nabi Muhammad, ada 360 patung berhala yang ditempatkan di sekeliling Ka'bah. Dan Ka'bah menjadi pusat pemujaan berhala sebelum zaman Islam. Makanya, tak kala orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah dewa-dewa mereka, khususnya 3 serangkai, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manah, mereka anggap sebagai anak-anak Allah. Dari mana kita tahu? Dari kitab suci Al-Quran yang terdapat di dalam surat As-Saffat ayat 149, ayat 151, dan 152. Saya bacakan. Maka tanyakanlah, dalam kurung ya Muhammad, kepada mereka, dalam kurung orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki? Ketahuilah, sesungguhnya mereka dari kebohongan mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Inilah sebab diturunkannya surat Al-Ikhlas yang di dalamnya terdapat ayat yang berbunyi lam yalid walam yulad. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Dikisahkan dari Ubay bin Ka'ab, suatu hari orang-orang Arab kafir Mekah ini sedang berkumpul. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu.
apakah berasal dari emas, perak, besi, atau tembaga? Karena Tuhan-Tuhan kami adalah berasal dari benda-benda itu. Ya. Mendengar pertanyaan orang kafir itu, Nabi Muhammad berkata, "Aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyamai sesuatu." Jadi Bang Riston, konteksnya untuk menghadapi kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah yang menyembah banyak ilah, di antaranya Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Mana yang dianggap sebagai anak-anak Allah menurut kepercayaan orang Arab jahiliyah sebelum munculnya Islam. Inilah konteksnya Al-Quran sangat alergi dan umat Islam sangat benci dengan istilah anak Allah, Bang Riston. Jadi ada sejarahnya memang kenapa itu mereka sangat benci dengan sebutan itu. Ternyata memang ada juga ada historinya ya. Baik, oke, mungkin sampai di sini topik kita pada kali hari ini. Tapi sebelum ditutup mungkin boleh Bang Afdal memberikan kesimpulan pembicaraan kita pada kesempatan ini. Anak Allah untuk sebutan yang diberikan kepada Yesus Kristus di dalam kitab suci Injil bukanlah berarti Yesus Kristus itu anak Allah secara jasmani. Melalui perkawinan Allah dengan seorang perempuan lalu lahirlah Yesus. Sebagaimana yang umumnya dipikirkan oleh sahabat-sahabat kita umat Islam. Bukan demikian maksudnya. Tetapi itu hanyalah istilah secara rohani atau ilustrasi atau perumpamaan yang tujuannya Bang Riston untuk menjelaskan kepada manusia ini tentang sangat dekatnya antara Yesus dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Ruh Allah, Firman Allah. Kemudian istilah untuk anak-anak Allah bagi orang-orang Kristen bukan berarti anak-anak Allah secara jasmani, tetapi itu adalah istilah untuk orang-orang yang mengikuti Yesus dan ajaran-ajarannya. Demikian Bang Riston. Baik, luar biasa topik kita pada kesempatan ini sangat menarik dan itu pasti menembus perbedaan sehingga stigma-stigma, salah persepsi ya semakin hilang dengan mendengarkan topik kita pada kesempatan ini. Baik sahabat penonton channel Menembus Perbedaan, demikian pembahasan pada topik kali ini. Terima kasih Bang Afdal. Sampai ketemu di topik berikutnya. Kami ucapkan salam persahabatan, salam damai, dan salam toleransi.